bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dan karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami sehat, kami ada. Itu semua karena segala kebaikan-Mu, karena segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebentar juga ya Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, begitu juga umat-umat-Mu yang dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Urapi dan biarkanlah hati kami, pikiran kami menjadi lahan yang subur untuk taburan firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar saat ini saya ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 18b. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi, hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh bermakna imperatif, bermakna selalu, dan selalu. Bapak Ibu, tanggal 22 kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari-hari yang kita lalui sekarang ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan berjanji bagi kita, Dia akan mencurahkan rohnya bagi hidup kita. Bahkan di dalam kitab Nabi Joel, Tuhan juga berjanji akan mencurahkan rohnya bagi hidup kita. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia berjanji akan mencurahkan rohnya bagi murid-muridnya, atau bagi kita juga orang percaya pada saat ini. Kenapa Tuhan menjanjikan itu? Karena Tuhan tahu bahwa kita belum kuat menanggung segala pergumulan permasalahan yang ada saat ini Bapak Ibu. Makanya Tuhan berjanji Dia akan mencurahkan rohnya bagi hidup kita. Roh Kudus itu sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidup beriman kita. Seperti hal layaknya kita tidak bisa hidup tanpa air, begitu juga hidup beriman kita. Kita tidak akan bisa bertumbuh, kita tidak akan bisa berkembang dalam beriman kita tanpa Roh Kudus. Karena Yesus sendiri berkata dalam kitab Yohanes, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu diperlukan dalam hidup beriman kita. Dan saat ini juga kita akan belajar karya-karya Roh Kudus dari seorang tokoh yang ada dalam Alkitab, yaitu Stefanus. Stefanus kita kenal sebagai orang yang mati martir. Kita akan melihat karya-karya Roh Kudus yang sangat kita perlukan dalam hidup beriman kita dalam diri seorang Stefanus. Poin yang pertama yang kita lihat karya Roh Kudus dalam diri Stefanus ada tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Saya akan bacakan Kisah Rasul 6 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Bapak Ibu, Stefanus penuh dengan kasih karunia. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa. Kenapa? Karena Stefanus penuh dengan roh. Stefanus penuh dengan karunia, sehingga dia banyak mengadakan mukjizat dan tanda-tanda. Di dalam 1 Korintus 12 dikatakan ada 9 karunia. Ada karunia iman, ada karunia hikmah, ada karunia menyembuhkan, ada karunia bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Totalnya ada 9. Semua karunia-karunia itu dicurahkan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, salah satu pribadi daripada Allah. Dan tujuan daripada karunia ini kalau kita pelajari dari 1 Korintus itu adalah untuk meningkatkan kesatuan dalam hidup beriman kita. Dan bahkan juga dianalogikan dalam 1 Korintus itu di pasal 12 bahwa tubuh kita ini merupakan gambaran daripada karunia. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, aku lebih penting daripada engkau. Atau mata berkata kepada tangan, aku lebih penting daripada engkau. Tetapi dikatakan bahwa tangan tidak akan bisa berfungsi tanpa kaki. Atau begitu sebaliknya, atau begitu seluruhnya bagian-bagian daripada tubuh kita ini. Itu mengatakan bahwa karunia dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita
itu diperuntukkan untuk meningkatkan kesatuan kita orang-orang percaya. Dan yang pertama kali Roh Kudus sekali lagi dalam kehidupan Stefanus. Stefanus mempunyai karunia dan kuasa, tertulis dalam Kisah Rasul 6 ayat 8. Poin yang kedua, karya Roh Kudus dalam diri kehidupan Stefanus adalah Stefanus mempunyai hikmat. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 10 saya akan bacakan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Roh yang mendorong dia berbicara. Luar biasa Bapak Ibu. Stefanus memberikan argumen-argumen yang luar biasa akan dasar beriman dia kepada orang-orang lawan bicara dia. Orang-orang lawan bicara dia tidak dapat menyangka hikmat dalam diri Stefanus. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan hikmat kepada Stefanus. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini merupakan pelajaran buat kita. Sekarang ini banyak orang yang suka bertanya akan dasar beriman kita kepada Bapa dalam nama Yesus. Kenapa engkau percaya kepada Yesus? Kenapa engkau percaya kepada Tuhan? Ingat, kita membutuhkan hikmat dalam membungkam pertanyaan-pertanyaan orang yang menanyakan dasar beriman kita. Jadi, hikmat kita dapatkan karena karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang saya pelajari di sini, apa karya Roh Kudus dalam kehidupan Stefanus adalah Stefanus sanggup melihat kemuliaan Allah. Di ayat Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai ayat 56. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai ayat 56. Demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Stefanus dalam kondisi yang gamang. Stefanus dalam kondisi yang sedang terancam nyawanya. Tetapi dia sanggup melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ini sangat relevan dalam keadaan kita sekarang ini. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Mungkin kita sekarang ini lagi diperhadapkan dengan pemikiran akan permasalahan-permasalahan kita. Tetapi dalam pemikiran permasalahan kita, masih sanggupkah kita melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan permasalahan yang kita hadapi? Coba kita perhatikan Stefanus ini. Stefanus, dia terancam mau kehilangan nyawanya. Tetapi sekali lagi, karena kepenuhan roh yang ada dalam hidup Stefanus, dia sanggup melihat kemuliaan Allah. Dan ini juga lah yang Tuhan mau sekarang ini Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kita mungkin menghadapi pergumulan-pergumulan yang bermacam-macam sekarang ini. Ada pergumulan ekonomi, ada pergumulan kesehatan, ada pergumulan pekerjaan. Memang seluruh dunia sekarang lagi mengalami. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, supaya kita tetap mengarahkan pandangan dan hati kita kepada Dia. Jangan kita arahkan pandangan dan hati kita kepada masalah yang kita hadapi. Tapi mari kita arahkan pandangan dan hati kita kepada Dia. Perhatikan Stefanus. Perhatikan. Sekali lagi, saya mengharap kepada kita semua, baik saya secara pribadi maupun Bapak Ibu yang ada dimanapun saat ini juga. Pergumulan permasalahan boleh ada dalam hidup kita sekarang ini. Tetapi mata kita harus fokus kepada Bapa. Kita harus sanggup melihat kebaikan dari setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Ingat firman Tuhan yang berkata dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Percayalah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, masalah boleh ada. Seperti halnya Stefanus. Tetapi dia sanggup melihat kemuliaan Allah. Dia sanggup melihat ada Yesus yang bertakhta dalam kerajaan surga. Yang mampu menguatkan dia. Yang mampu menghibur dia. Yang mampu mengokohkan hati dia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saat ini juga Roh Kudus yang kita perlukan untuk menguatkan kita. Mari kita arahkan pandangan kita. Dan poin yang terakhir, yang keempat, apa karya Roh Kudus dalam kehidupan Stefanus? Yaitu tertulis dalam Kisah Rasul 7 ayat 60. Saya akan bacakan Kisah Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Sangat luar biasa dampak karya Roh Kudus dalam diri Stefanus.
Dia sanggup mengampuni orang lain. Dia sanggup memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Dia sanggup memberikan kata-kata berkat kepada orang-orang yang melempari dia. Ini bukan karya manusia, ini karya Roh Kudus. Dan ini juga yang kita butuhkan saat ini, Bapak Ibu. Kita membutuhkan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan kekuatan. Bagaimana kita sanggup mengampuni orang-orang mungkin yang melukai hati kita. Bagaimana mungkin kita sanggup mengampuni orang-orang mungkin yang mencederai kita. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus dalam pelajaran firman Tuhan yang kita pelajari saat ini sanggup bekerja berkarya dalam diri Stefanus, sehingga orang-orang yang melempari dia dengan batu, Stefanus berkata, "Bapa, ampuni mereka." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan kita mengampuni orang-orang yang merancangkan yang jahat kepada kita, firman Tuhan berjanji bahwa hidup kita diberkati, bahwa hidup kita diberikan kekuatan, bahwa hidup kita, apapun yang kita mohonkan kepada Bapa, Tuhan memberikannya. Karena ada tertulis dalam kitab Injil yang lain, jikalau kita mempersembahkan persembahan kita kepada Bapa, tetapi ada sesuatu yang terganjal dalam hati kita, jangan persembahkan dulu, kata firman Tuhan, tetapi tinggalkan itu dulu. Kenapa? Karena Tuhan berkata, persembahan kita itu tidak akan sampai kepada Bapa, tidak akan diterima oleh Bapa kalau ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ini berbicara pengampunan. Ini berbicara pengampunan. Sekali lagi, kuasa pengampunan sanggup kita lepaskan kepada siapapun. Itu hanya terjadi karena karya Roh Kudus. Luar biasa sekali Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam diri Stefanus. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Stefanus mempunyai karunia. Yang kedua, Stefanus mempunyai hikmat. Yang ketiga, Stefanus melihat kemuliaan Allah. Dan yang keempat, dia sanggup menjadi berkat bagi orang lain dengan cara berdoa buat orang lain yang menganiaya dia. Dengan belajar ini kita sadar bahwa kuasa Roh Kudus sangatlah diperlukan dalam kehidupan beriman kita. Tetapi ingat, yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana supaya kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita? Di dalam perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem. Tinggallah di Yerusalem. Apa makna Yerusalem dalam kehidupan kita? Yerusalem berbicara bait Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja, disitulah Tuhan berkarya. Kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan. Kalau kita mau dipenuhi dengan Roh, mari kita tetap tinggal di Yerusalem. Mari kita tetap tinggal di Yerusalem. Karena dengan kita tetap tinggal di Yerusalem, atau kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, penyembahan, dan perenungan firman Tuhan, disitulah kepenuhan Roh itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepenuhan Roh yang selalu terjadi dan terjadi bermakna imperatif. Sekali lagi, kuasa kepenuhan Roh Kudus merupakan air seperti hal lainnya dalam kehidupan jasmani kita. Begitu juga kuasa kehidupan Roh Kudus merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan rohani kita. Luar biasa Bapak Ibu. Baik, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali akan karya-karya-Mu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Engkau mengingatkan karya-Mu yang luar biasa melalui kehidupan diri Stefanus. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami meminta Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu. Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu, supaya kami mempunyai karunia dan kuasa, supaya kami berhikmat, supaya kami sanggup melihat kemuliaan-Mu Tuhan dalam pergumulan permasalahan yang kami hadapi, dan supaya kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami percaya apa yang kami minta saat ini Engkau berikan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi umat-umat-Mu yang telah memberikan persembahan. Balaskan Bapa sampai berkat-berkat yang sempurna. Baik sampai berkat 30, 60, bahkan sampai berkat 100 kali lipat ganda. Seberapapun pemberian umat-umat-Mu Tuhan, berkati, dan berkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.